والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى كتب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى كتب الأول أبي يزيد البستامي ثم إلى الشيخ طول بالمقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى خليفته شيخنا وجدنا ومولانا محمد أشرف بن عبد الله القيام ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد البربري ثم إلى أستاذنا أحمد بحر زمزم ثم إلى أرواح والدنا وشيخنا وصالحهم وقومهم بأن الله يتبشر برحمة والمغفرة ويغني درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعين علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحج المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان يدفع قد سكره إلى من على يمينه فإن كان من على يساره أجل ركبة قال للذي على يمينه السنة أن تؤتى فإن أحببت asartahum fa inna ahbabta asartahum. Artinya dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan air yang lebih daripada minumannya itu kepada orang yang di kanannya. Nah, jadi ada kelebihan daripada bani sidin, minuman sidin, maka yang diberikan di sebelah kanan. Jadi menganan, istilahnya itu harus menganan. Apa aja bagian kita itu dimulai dengan yang kanan. Nah ini ceritanya nih sebelah kanan ini kan budak. Bukan orang yang hebat, tapi duduk yang sebelah kanan. Makanya kalau jamaah itu kan yang paling ujung sama di sampingnya. Nah sebelah kanan, itu kan. Kalau kita sembahyang tuh mestinya sunnahnya itulah. Kalau zaman Nabi, sahabat tuh berdiri menghadap keluar dari rumah masjid itu. Berdiri, pokoknya 3 hukumnya sana. Pertama berdiri dulu. Dan kedua sunnahnya ketika qadaqa mati sholat itu sudah siap. Baru muadzin itu iqamah. Sudah berdiri habis. Dan ketiga hukumnya ya tuntung amatnya hanya berdirian ya buat kita. Yang yang paling uyuh tuh. Makanya kalau bubuhannya tuh kan berdirian dulu ya kan. Sunnah yang paling abdal tuh berdirian dulu. Paling tidak batasnya qadaqa mati shalah itu sunnahnya. Ada kita masih bentuk penjualan. Setiap yang kebaikan tuh kita berdahulu, jangan menunjuk kawan kita di belakang. Itu makruh hukumnya dan fikih. Kita sudah berada di sab sini, itu menunjuk kawan, kita kan hendak yang utama. Peluang kita itu ada menunjuk kawan, itu makruh hukumnya. Perbuatan yang tidak disenangi oleh Rasulullah SAW. Apalagi urusan sembahyang kalau kita kan paling utama dulu. Nah jadi Nabi tadi menganan walaupun mudah, sunnahnya Nabi. Di kanan beliau yang diberikan. Maka jika ada orang yang di kirinya itu orang yang besar martabatnya, jadi para sahabat yang lainnya takut kenapa? Jadi itu dulu nih yang dihigap-higapnya Abu Bakar, Umar. Istilahnya dulu orang yang hebat kenapa? Karena andapnya di sebelah kiri. Nah. Maka bersabda ya Nabi bagi orang yang di kanannya itu, yang sebelah kanan,
Yang sunat ujar Nabi bahwa lebih dahulu diberi minuman itu akan engkau yang di sebelah kanan tadi. Tetapi jika engkau kasih memberi akan mereka itu, lebih dahulu engkau lebihkan akan mereka. Jadi kesimpulannya yang di sebelah kanan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita kan itu juga hendak menurut mengikuti sunnah. Nah, disebutkan dalam Al-Quran mereka yang beruntung tuh wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Itu surah. Mereka yang senantiasa dibawa dengan fi'il madhi itu wattaba'un nur. Artinya ditahqiq sudah itu. Dan mereka itu senantiasa mengikut sunnah. Mengikut cahaya Al-Quran yang diturunkan Al-Quran itu bersabda Rasulullah ulaika humul muflihun. Itu kabarnya. Mereka itulah taksis dan mereka itu hanya yang bujur-bujur beruntung. Bila kata itu ada taksis. Bila kata itu ada taksis itu memang kayak itu aja yang beruntung. Dunia akhirat dalam ikut Rasulullah. Orang yang mengikut Allah itu dipastikan selamat dunia akhirat. Wa utiya bi'ina'in fihi asalun wa labanun fa'aba ayyashrabahu wa qala surbatani fi surbatin wa idamani fi ina'in wahidin summa qala sallallahu alaihi wasallam la uharribuhu walakinni akrahul fakhra wal hisaba bi fudulid dunya badan wa uhibbut tawadhu'a fa inna man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah ta'ala. Nah, sini mencontoh apa? Kita biasanya kita boleh aja kadang haram makan nanti. Ini kisahnya Nabi disuruhnya madu dan susu. Dihadirkan oleh Nabi itu oleh sahabat atau yang pemilik rumah itu madu dan susu untuk diminum. Dan didatangkan kepada Nabi SAW dengan bejana di dalamnya itu air madu dan air susu, dua macam. Karena si ampun rumahnya hendak menyenangkan Nabi. Nah, jadi minuman itu luar biasa nilai gizinya, ya kan? Maka enggan ia Nabi meminum. Ada mau Nabi minum keduanya? Kita Ramadan 2 cangkir itu ada masalah. Kan kada mau Nabi minum. Hanya yang diminum Nabi itu salah satu, madu atau susu. Kada mau keduanya sih. Apa alasan sih? Alasan Nabi kita. Bersabda ya Nabi, tiada aku minum 2 minuman di dalam sekali minum. Dan tiada aku makan 2 lauk di dalam bejana yang satu. Kemudian maka bersabda ya Nabi, tiada aku haramkan akan dia 2 minuman tadi atau 2 lauk tadi. Artinya kita sebagai umatnya itu boleh aja, cuma jangan berlebihan. Ada sidin kada apa macam. Kalau sidin dan kayak itu umatnya kayak apa lagi kira-kira? Nah keduanya itu disikat sidin terus misalnya. Nang sidin kada mencontohkan kayak itu kan kita kayak apa kalau makan nyaman-nyaman. Kadang-kadang ada overrem nafsu kita, ya kan? Napa alasan Nabi? Tiada aku haramkan akan dia 2 macam tadi, tetapi aku benci bermegah-megah dan lagi dihisap dengan yang berlebih-lebih daripada dunia itu pada hari kiamat. Di sini aku dihisap, ya. Karena apa? Sidin memberikan contoh.
Apa jarah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa yus apa surah apa? Al-Haqqah ujungnya apa? Wa yus'alun anin, ya kan? Wa yus'alun anin, ya itu. Dia kalau ada bisa ingat gitu namanya. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Seumpama air saja diminum itu nanti ditanya sama Allah. Kemana menggunakan air yang diminum oleh kita itu sehingga tubuh kita segar? Kemana menggunakan kesegaran itu? Itu ditanya. Itu jadi Nabi itu pada sembarang saja. Wa yus'alunna, maka dibawa dengan nun taukid. Itu menunjukkan sebuah kepastian pertanyaan itu. Seumpama banyu yang kita minum, begitu dalam tafsirnya itu. Banyu yang kita minum sehingga menyegarkan tubuh kita. Dan kemana kesegaran itu digunakan? Bersyukur kepada Allah, hanya beriga alhamdulillah aja. Nah, jadi semua ditanya sama Allah. Itulah Nabi kita. Jadi Nabi aku tidak senang atau benci bermegah-megah. Kalau kita menganggap biasa aja, manduan susu itu ada megah lagi, tapi Nabi sudah menganggap itu berlebihan. 2 lauk itu berlebihan kata Rasulullah. Kalau kita biasa-biasa aja, ya kan? Sup buntu, ada apa lagi? Kikil yang dihadirkan, itu masalah kita. Kita boleh selama kita selalu ingat pada yang pemiliknya. Jadi Nabi itu mendidik sifatnya lah, mendidik untuk menyelamatkan umat, termasuk makanan. Ini kan contoh paling kisah makanan ya Nabi ini. Ini yang dihabarkan tentang bagaimana cara Nabi memakan makanan. Ini sifatnya habariyah, ini sifatnya informasi. Nah kita baca ini informasi, tapi maknanya kalau kita berhasil kita harus mempraktikkan. Itu maksudnya. Kada sekedar kita dengar saja, tapi kita ingin mempraktikkan sedikit demi sedikit agar betul-betul kita mendapatkan keberuntungan. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Agar kita betul-betul mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan aku kata Nabi suka tawadu. Artinya tawadu apa? Merendahkan perasaan, mengingatkan orang-orang nangkat tapi makan, ya kan? Aku banyak menyaman sih, udah banyak pun ada makan. Karena Allah Ta'ala niscaya mengangkatkan akan dia yang tawadu tadi oleh Allah Ta'ala. Yakni merendahkan diri, maka bahwa barang siapa tawadu kata Rasulullah, karena Allah Ta'ala niscaya tawadunya itu karena Allah, karena mengerti makna tawadu itu, karena mengingat orang masih banyak kadang-kadang makan, kadang-kadang ada. Jadi ingat, niscaya mengangkatkan akan dia yang tawadu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia diangkat derajatnya nyaman beribadah, di akhirat disediakan surga. Pilihnya nyaman beribadah, paham ibadahnya, tak kumpul ilmunya, tauhid, fikih dan tasawuf, selesai sudah. Itu makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ibnu Abbas mengatakan, nang hasanah itu nyaman beribadah. Sebab kalau ada beribadah biar kaya banyak fasilitas luasnya, duitnya banyak, ada beribadah kira-kira matinya kemana? Jadi nanti ada itu nyaman beribadah, kada beban, kada merasa berat. Kenapa? Karena kada menggunakan perasaan seorang,
menggunakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pekerjaan ibadah apa aja kita sudah diberi anugerah nang kita bekerjanya karena rahmat dan pertolongan Allah, insya Allah nyaman. Walaupun ada berat-berat, tetap ada berat, itu kan sebagai godaan. Rasa berat, turun subuh hari hujan rasa berat itu ada. Itu sebagai tantangan. Jadi untuk ibadah itu pada bawah ada tantangan. Tapi kita sudah diberi paham bahwa yang berat ini adalah waswis dari setan, tantangan. Makanya Allah menyuruh waqatilu awliya asyaitan, bunuh jar Allah Ta'ala teman-teman setan yang ada di awak ikam itu, maksudnya yang ada dalam perasaan malas untuk beribadah. Inna kaidah syaitana kana da'ifa. Sesungguhnya kalau sudah kau menyikapi seperti itu, tipu daya setan itu akan melemah. Kita karasi tahu sudah pada ini yang menyuruh kada hendak penyembah ini setan. Allahu Akbar. Kata kita di mana-mana kata tahan aja. Itu setan. Baru di telinga kata, di hidung sini kata. Allahu Akbar tak keren. Tahan aja. Cuma terjadinya. Karena kalau kita bergerak, gerak yang tidak teratur sampai 3 kali batal sampai kita bersuci. Kan itu maksud setan kan. Jadi selalu kita digoda karena setan itu tidak guring kada tidur. Dia selalu mengintai orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kalau nggak ada sembahyang itu senyum dia melihat temannya. Ada masalah kita mengganggu. Nang diganggunya ini urusan beribadah. Wa kana fi baitihi ashadda hayaan min al-'atiq. La yas'aluhum ta'aman wa la yatashahhahu alaihim in at'amuhu akala wa ma a'tauhu qabila wa ma saqauhu syariba wa kana rubama qama fa akhadha ma ya'kulu bi nafsi wa yashrab. Ini akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi. Artinya dan adalah Nabi SAW di dalam rumahnya sangat ia pemalu daripada atik atau seseorang gadis. Pemalu Nabi itu dari pemalunya seorang gadis atau seorang. Padahal ya Nabi tiada meminta daripada orang yang di dalam rumahnya akan makanan. Artinya kada minta kau takkan pang, ulahkan pang banyu pada itu dengan ahlinya. Tawadu orangnya. Kita kok boleh aja, kita ulahkan pang banyu, kau takkan pang nasi boleh aja. Nah, tapi Nabi kada mencontohkan seperti itu. Tiada meminta daripada orang yang di dalam rumahnya akan makanan, dan tiada menyatakan barang yang diinginkannya itu atas mereka itu di orang yang di dalam rumah. Kada mau Nabi. Nang dikehendaki itu nak kada mau menyampaikan kepada orang di rumah atau anak istri kada mau. Kalau pindah kada ada barangnya. Nah ini akhlaknya Rasulullah. Jika memberi oleh ahlinya itu akan dia Nabi makanan, maka memakan ia akan dia makanan. Dan barang sesuatu yang diberikan oleh mereka itu akan dia niscaya menerima ia Nabi akan dia itu barang yang diberikan. Kada pernah menolak. Dan barang yang diberi minum akan dia Nabi, maka meminum dia Nabi akan dia minuman tersebut. Dan terkadang berdiri ia Nabi, maka mengambil ia Nabi akan sesuatu yang hendak dimakannya dan sesuatu yang hendak diminumnya itu dengan
sendirinya. Luar biasa lah. Ya Rasulullah mencontohkan. Karena sebenarnya secara syariat kan istri kita itu atau bini kita itu pada wajib melayani. Cuma kita ini karena sudah kebiasaan adab kita tolong menolong. Dan kewajiban kita itu harusnya memberikan pembantu. Jadi jangan sampai kita salah paham. Membini kadang kalau padanya mengawatakan nasi, makan baju sarik, nah itu berarti ada paham. Hanya tolong ada wajib. Jadi contohnya kadang-kadang Nabi makan mengambil sendiri, kadang-kadang minum mengambil sendiri. Sudah. Pasal yang kelima pada menyatakan kelakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perangainya dan adabnya di dalam memakai pakaian. Pakaian. Jadi semuanya ada dicontohkan. Tadi makanan sudah. Apa aja? Makanan kan. Makan kada boleh tangan kiri, minum kada boleh tangan kiri. Walaupun bersindok. Yang kita dikubur itu ditalakin dong. Ada rajulun ya. Siapa itu? Nabi kita datang kita menyambut kita. Makanya dia Rasulullah apa? Hayati khairukum wa mati khairukum. Ada hadisnya. Ketika apa hidup kita luar biasa kebaikannya karena apa ada. Tapi ketika kita mati kita baik juga karena apa ada. Kalau kita sudah tercatat menjadi umat Rasulullah, apa kita lembut. Artinya apa? Mengikuti sun. Kita akhir ada tuh. Siapa nak rajulun yang datang? Nah ini jadi kita. Ini informasi lah, berita. Tapi maknanya insyaallah. Artinya kalau kita nak berhasil, maka kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti sedikit demi sedikit. Itu maksudnya. Berniat kita untuk mengikut apa yang kita baca menjadi berniat untuk mengikuti. Mudah-mudahan dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kana sallallahu alaihi wasallam yalbasu minas siyabi ma wajada min izarin aw ridain aw qamisin aw jubbatin aw garijalin. Artinya adalah Nabi SAW memakai daripada barang yang mendapat ia akan dia kait daripada izar. Izar itu tapih ya kita. Syaratnya izar itu tapih. Jadi Nabi itu sembahyang dengan tapih. Kan ada riwayatnya masalah war itu ada. Sampai hari ini aku nanyakan belum ada lagi riwayat masalah war itu. Bukan kada sah, ini kisah mengikut saja. Yang penting tertutup orang. Cuma tadi maknanya hendaklah di dalam ibadat kita lahir dan batin kaya Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Sembahyanglah kamu sebagaimana engkau melihat aku sembahyang. Apa yang kita lihat? Ada 4. Pertama rukun kaulinya. Yang kedua, pertama rukun kalbi niatnya. Yang kedua rukun fi'li, ya kan? Yang ketiga rukun qauli bacaan. Yang keempat pakaian sidin. Kita baca hari ini mana ini pakaian sidin. Itu informasi Nabi. Amar kalimatnya tuh sallu, sembahyanglah kamu. Kalimatnya perintah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Sembahyanglah kamu sebagaimana engkau lihat aku sembahyang. Kita kan apa melihat Rasulullah sembahyang? Kita hanya melihat sifat di dalam hadis-hadis yang tercatat dalam kitab. Lebih utama kalau tentang ibadah ini kita mengikut sunnah. Makanya ajaran Nabi ada kalau hadis yang ada diterima sembahyangnya, la yaqbalu salata musabbilin ijarahu, kata Rasulullah. La yaqbalu salata musabbilin ijarahu.
Allah tidak menerima nang sembahyang orang yang sembahyang itu tapihnya tak ulur. Nang kaya bimbingan sembahyang. Ada. Itu nang dibincangkan orang Muhammadiyah dan salaf tuh. Nah, kami aja orang Muhammadiyah tahu hadis tuh. Cuma ada jadi orang salaf itu makanya banyak ya salaf dengan dalam. Cuma katakan Nabi itu pada kita kan depan orang, cuma kita sebenarnya betakun Nabi itu ada kadang musuh sembahyang itu bersalah warto. Hadis izar, betapi bukan kada sah saja. Kalau bujur-bujur ngomong Nabi, ya betapi atau begamis. Mun darurat kada apa, cuma berlosat, kada berikhtiar ngarana. Ya, kada berikhtiar untuk mengikut Nabi. Makanya kita sembahyang tuh jasad dan roh kita serahkan sama Allah. Karena beribadah, jangan lagi dengan perasaan kita. Aku nang cocok kayak gini pakaian kok. Itu kan perasaan nafsu kita. Bukan mengambil contoh dari Nabi. Bicara minta pulang, aku nang kayak ini cocok nah. Melipis baju kaos. Ini umpama. Berarti itu jasad kita kan mengikut. Hanya roh kita aja nak semuanya. Yalah. Maka hendak bujur-bujur jangan sallu amar diperintah kalimatnya. Ada gampang, bukan kada sah, tapi kita sudah berbeda dengan contoh yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni kain seperpinggangan. Karena Nabi itu kalau tetapi ya namun kayak salah buahnya tadi. Pokoknya jangan takluk pada dua mata kaki itu sunahnya. Salawat maupun tapi harus angkat. Ini sunah Nabi. Contoh Nabi. Atau daripada redha, yakni selendang atau gamis, yakni baju kurung atau jubah, yakni baju balah dada atau lain daripadanya yang demikian itu. Itu pakaian Nabi yang dipakai beliau. Wa kana yu'jibuhu siyabul khudru. Artinya adalah yang paling disukai oleh Nabi SAW warnanya kain yang hijau. Ya para habaib itu hijau aja namanya. Sopannya. Di antaranya lah hijau, tapi nama ianya tuh nama putih kalau jualan. Wa kana aksara libasihi al-bayat, keterangannya yang paling banyak. Wa yaqulu albisu ahyakum wa kaffinu fiha mautakum. Artinya dan adalah kebanyakan memakai Nabi SAW akan pakaian putih, dan ia bersabda Nabi, beri pakai oleh kamu akan dia pakaian putih akan orang yang hidup di kalangan kamu, dan beri kapan oleh kamu di dalamnya itu akan orang yang mati. Sunnahnya nang putih juga kapan itu sunnah. Munya kada dapat boleh nang warna lain, munya kada ada darurat kan. Munya ada kita memakai yang lain dari putih makro hukum fikihnya ada aja nang putih. Pakai yang lain menyalahi karena mun yang ada bro. Wa kana yalbasul qaba'a al-mahsyuwa lil harbi wa ghairal mahsyuwi wa kana lahu qaba'u sundusin fayalbasuhu
patah sunu khudratuhu ala bayadi launi. Dan adalah Nabi SAW memakai akan baju kuba atau baju di luar baju. Apa itu? Mudi anu apa? Baju lapis lah, mudi anu apa? Ya, ada baju, ada lagi baju di luar. Kerjaan kiai itu kan bajunya itu ada baju yang di luar bukan. Buat nanu kejar mau atau buat kiran mungkin kan bajunya itu berlapis. Dan adalah Nabi memakai akan baju kuba atau baju di luar baju yang di dalamnya itu kapas karena pergi perang sabil. Nah, itu memakai itu sini. Dan terkadang ia Nabi memakai baju kuba yang tiada di dalamnya itu kapas biasa. Dan ada bagi Nabi SAW baju kuba daripada sundus, maka memakai yang akan dia baju sundus tadi, maka kelihatan baju hijaunya itu atas putih warna kulitnya sesuai dengan kulit sidin. Wa kanat siyabuhu kulluha musyammaratan fawqal ka'bayn wa yakunul izaru fawqa dhalika ila nisfi saq wa kana kamisuhu masdudal azrar wa rubama halal azrar bis salati wa ghairiha. Ini lebih jelas lagi tentang ibadah sidin yang dipakai. Dan adalah kain Nabi SAW itu sekaliannya singkat, yaitu di atas mata kaki. Pakaian sidin terlebih-lebih di dalam sholat. Yaitu di atas mata kaki keduanya. Maka adalah kain seperpinggangan itu di atas daripada yang demikian itu apa? Mata kaki hingga ke tengah betisnya. Lebih naik lagi, berarti ke tengah betisnya lebih naik daripada batasan mata kaki, lebih naik lagi. Ya kayak ukuran itu, seluruhnya dia bilang pas saja untuk itunya. Maka adalah baju Nabi SAW itu terikat dengan kancing dan terkadang menguraikan ia akan kancingnya, artinya kada dipasang, kada dimasukkan di dalam sembahyangnya dan lainnya, artinya pembukaan aja nama lapisan tadi. Panas mungkin kalau dia panas. Kurang bahari itulah sembahyang kadang-kadang panas tuh nambah andak jadi sini baju. Belum ingat benar tuh bandak aja baju, jadi tangan baju ini kaliwai aja. Tapi itu di rumah sembahyang lah. Di rumah orang tua kita tuh itu sembahyang yang pernah kita saksikan. Ya mau di masjid gitu. Menjadi masalah. Baju itu diandak aja, tangannya kan dirasuk. Nah, setelah hari. Ini yang penting kan, tapi sampai sini kadang-kadang rusak. Artinya cangkalnya orang bahari itu beribadah. Ya Allah, jangan sebutkan kepanasan. Kayak itu aja, mau memasang baju bandak aja. Kita lagi akan tahun 60-an kan, anak masih melihat kuitan-kuitannya sembiang di rumah panas. Tepat waktu tuh bangun tambah itu. Bila maghrib sampai isya-nya berangkat. Persahabat, ya antara jauh kan, mana ada bahari itu, ada dalam, itu orang bahari. Kuitan kita kan kita sudah berumur dan kayaknya, orang bahari. Kita ini kan keuntungan sudah serba nyaman lah, nyaman benar kita nih, lampu jelas, kendaraan ada. Cuma nama hal yang kita apa? HP dan TV. Itu masalahnya. Udah HP aja kita, ya kan?
memang untuk kepentingan juga. Itu lemah hambat kita tuh. Hendak sembahyang menggunakan HP dulu. Itu imam sembahyang kita HP belum dibuka. Imam berwirid, ini buka HP. Masing-masing mirip mungkin kira-kira. Artinya godaan kita tuh luar biasa. Luar biasa godaan kita. Wa kanat lahu milhafatun masbugatun bizzafaran wa rubama shalla bin nasi fiha wahdaha wa rubama labisa kisaa wahdah ma alaihi ghairu wa kana lahu kisaun mulabbadun yalbasuhu wa yaqulu innama ana abdun albasu kama yalbasul abdu. Tawadunya Rasulullah biasa. Artinya dan adalah bagi Nabi SAW itu selimut yang dicolok dengan kumkuma. Apa itu? Di apa? Dicat itu apa? Kalau baju kaos itu kan maksudnya. Diwantik kan? Hendak manu warna kira-kira lah. Ya, kain ini kan buruk sudah. Jadi hendak nyari warna kalau di cuma bahannya nang kumkuman ini kan nang suci lah, nang suci. Yang diculuk dengan kumkuma dan terkadang ya Nabi sembahyang dengan manusia. Nah, mana itu tadi jadi imam saja. Karena Nabi itu kan kadang-kadang sering apa ahli sufah ya. Ahli sufah itu orangnya miskin berataan. Kadang-kadang baju ini berganti warna ini sembahyang. Jamaah dulu mengapi warna Rasulullah. Jadi ditanya Rasul kenapa itu jadi beri langsung kayaknya bini langsung bayang juga makanya itu juga ada riwayat itu sakitnya halus supaya itu ceritakan apa mereka kadang mau minta yahsabuhumul agniya aminat ta'ab orang menyangkanya itu kaya karena dia menahan kadang mau minta-minta sampaikan dan terkadang ia sembahyang dengan manusia yakni jadi imam di dalam memakai akan dia yang dijolok tadi juga tiada lainnya ada lagi yang lain sini dan terkadang ia memakai akan kisah yakni kain sehalai jua dan tiada di atasnya lainnya. Nah, jadi adalah modikai orang berihram dan adalah baginya Nabi kain kisah bertambal padahal ia memakai akan dia kain bertambal tadi. Dan bersabda ia hanya saja aku hamba Allah, aku memakai seperti pakaian Allah Subhanahu. Luar biasa Nabi itu mencontohkan itu. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini menjadi sentuhan hati kita sehingga kita kain kalau banyakkan ini nah bilang bahambur tapi aja bahambur kita nih sampai apa nih kisahnya Nabi sampai memakai sembahyang kain bertambah tapi dengan ibadah tidak pernah terlambat. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi pengetahuan kita sehingga kita mudah-mudahan dapat mempraktikkan dengan niat hendak mengikut sunnah. Dicatat sudah. Bila kita baca itu dicatat niat kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa Al-Fatihah. Ya karena Allah Amin.
ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qul rabbi zidna ilma. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadika al-mukhlasin, min ibadika asy-syakirin, min ibadika as-sabirin, min ibadika al-zakirin, min ibadika al-muqarrabin, min ibadika as-salihin, min ibadika al-muttaqin bihaqqi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah.